Selamat datang di ibadah Natal virtual SMGT Jemaat Panakukang 2020. Christmas, brightness serenading, candles in the window, carols up the spinet, and we need a little Christmas, brightness serenading, we need a little. Deh, kira betulan. Ternyata mimpi Jipa Dek. Sepertinya Natal tahun ini akan berbeda seperti Natal sebelumnya. Tidak akan ada pertemuan, tidak akan ada keramaian. Yang ada hanya kesunyian. Sepertinya Natal tahun ini kita memang harus di rumah saja. Sedihnya Natal tahun ini. Permisi. 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 Ya, Oh, kukira tidak ada orang, ternyata ada Pak Ade. Ih, kenapa Kakak Iren mukanya kok sedih? Bukannya hari ini kita mau merayakan Natal. Harusnya sukacita dong. Ih, kenapa Kakak Iren sedih? memang tidak sedih Kak. Natal tahun ini tak akan Natal sama teman-teman dan kakak-kakak semua. Iya, benar. Tahun ini kita hanya di rumah saja, tapi bukan berarti kita tidak merayakan Natal. Ya sih, tapi tetap aja sepi Kak. Loh, dulu kan waktu Yesus lahir jauh dari keramaian, tidak ada pesta, tidak ada hiasan Natal, tapi tidak kehilangan maknanya karena Natal itu sendiri tentang Yesus. Lagian kan Natal tahun ini kita masih bisa merayakan Natal walaupun hanya di rumah masing-masing. Ih, lihat sana, adik-adik sudah nungguin kita. Nggak sabar untuk merayakan Natal bersama-sama. Wah, masa sih? Mana? Yuk kita mulai, udah gak sabaran nih. Sabar dulu dong. Walaupun kita hanya merayakan Natal di rumah masing-masing, tapi kita harus berpakaian rapi dan sopan. Yuk ganti baju. Wow. Nah, gini kan bagus. Eits, tapi sebelum kita mulai, yuk pindah ke ruangan sebelah. Mau kemana? Udah ikut aja. Nah, gimana Kak? Keren kan? Tapi sebelum kita mulai, mari kita sapa dulu yuk adik-adik yang ada di rumah. Ya, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes. Lebih semangat lagi, apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Nah, kita mulai ibadah kita yuk. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri dan bernyanyi dengan penuh semangat dan sukacita. Mari kita menyambut kelahiran Yesus, Tuhan dan Raja kita. Kita menyanyikan lagu Immanuel. Semuanya bangkit berdiri. Rajaku telah lahir, hatiku bergembira. Mari kita semua menyambut Dia. Soraklah haleluya, terpujilah namanya. Dialah Yesus Sang Raja Damai. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel, telah datang ke dunia mengasihi kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, memberi sukacita. Immanuel,
bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Oke. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Wah, suara apa ya itu? Sepertinya pernah baca di dalam Alkitab. Iya benar, itu adalah sebuah berita nubuatan. Hah? Berita nubuatan? Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Bethlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Emangnya apa yang akan Tuhan lakukan? Tuhan akan mengirimkan seorang penolong yang disebut Immanuel. Wah, seorang penolong, Immanuel. Apakah ia sudah hadir? Kapan ia datang? Di mana? Seandainya kita punya mesin waktu untuk mengetahui bagaimana, kapan, dan di mana Immanuel itu datang. Wah, iya, betul sekali. Bagaimana kalau untuk mencari tahunya kita baca Alkitab saja? Wah, benar. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu..." Kita di mana ini? Kamu jangan terlalu ribut. Siapa itu? Lihat, mereka sedang tertidur. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan sebuah perintah agar semua orang mendaftarkan dirinya. Inilah sensus yang pertama di dunia. Semuanya berkumpul. Pengumuman. Kaisar Agustus memerintahkan untuk seluruh rakyat untuk mendaftarkan dirinya. Ini adalah sensus pertama di wilayah Romawi. Jadi, kepada semua rakyat harus pulang ke kampung masing-masing untuk mendaftarkan dirinya. Tertanda Kaisar. Setelah mendengarkan perintah dari Kaisar Agustus, seluruh rakyat pun kembali ke kampung masing-masing untuk mendaftarkan diri mereka. Tak terkecuali juga Yusuf dan istrinya Maria yang sedang mengandung. Ketika Yusuf dan Maria sedang dalam perjalanan menuju ke kampung halaman mereka, hari sudah larut malam. Yusuf pun mengajak Maria untuk mencari penginapan untuk beristirahat.
Nampaknya kita harus mencari penginapan karena hari sudah mulai larut. Besok kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Akhirnya, Yusuf dan Maria memutuskan untuk mencari penginapan untuk beristirahat. Yusuf dan Maria mencari penginapan dari satu penginapan ke penginapan yang lainnya. Namun semuanya telah penuh, tidak ada lagi kamar kosong. Hingga akhirnya... Ya, siapa? Ada apa ya? Tuan, masih adakah tempat untuk kami? Tempat? Maaf, semua kamar di penginapan kami sudah penuh. Tidak ada lagi tempat kosong. Sungguh, apakah tidak ada satupun tempat untuk kami? Karena hari sudah sangat malam dan kami tidak mungkin untuk melanjutkan perjalanan kami. Tunggu sebentar. Sebenarnya masih ada satu tempat kosong di penginapan kami, tapi cuma kandang hewan di belakang penginapan kami. Bagaimana? Tidak mengapa, asal ada tempat untuk kami, beristirahat kami, itu sudah cukup untuk kami. Baiklah kalau begitu, ikuti saya. Di sini tempatnya. Tidak mengapa, asal ada tempat baik kita untuk beristirahat. Sekalipun hanya di kandang hewan, tetaplah percaya bahwa Tuhan akan tetap bersama-sama dengan kita. Sepertinya saya akan melahirkan. Kalau begitu berbaringlah. Wah, adik-adik, barusan kita menyaksikan bagaimana Sang Immanuel itu lahir. Iya, benar sekali. Rupanya, Sang Immanuel yang dimaksud oleh Nabi Yesaya adalah Yesus yang lahir di tempat yang sangat sederhana, yaitu di kandang domba, di sebuah tempat yang bernama Bethlehem. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan, tidak ada keramaian, yang ada hanya sunyi senyap ketika Yesus lahir. Iya, betul sekali. Sama seperti Natal kita tahun ini, kita hanya akan beribadah di rumah masing-masing. Namun, bukan berarti Natal tak berarti, karena Natal adalah tentang kasih Allah kepada kita semua. Mari bersama-sama kita akan menyalakan lilin dari rumah kita masing-masing untuk mengingatkan kita kepada Yesus yang telah lahir. Ia adalah terang dunia bagi keselamatan kita dan akan selalu bersama-sama dengan kita. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia.
Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Natal. Tapi sebelumnya, mari kita menyanyi dulu yuk. Lagunya Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Natal. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang Tuhan, kami anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ribetnya deh, kemana-mana harus pakai masker, kemana-mana harus cuci tangan. Gara-gara COVID ini tidak bebas ke kemana-mana. Berapa bulan ini saya belajar juga di rumah terus, gereja ibadah di rumah terus juga. Bosannya, pasti bosan kalian juga toh. Rindu tapi ketemu sama teman-teman tak di sekolah dengan di gereja. Dede, kapan ke ini corona berakhir? Halo Tato. Kenapa dari jauh? Kakak dengar mengeluh terus kok. Kenapa kok Tato? Ayo cerita. Kakak Mega. Iyo kak, kapan ke ini COVID berakhir? Bosan tak di rumah terus. Belum lagi kalau pergi-pergi harus cuci tangan, pakai masker, ribet sekali. Iya Tato. Ya. Kapan ini COVID berakhir? Siapa tahu kita tahu. Aduh, bagaimana ya Tato? Kakak juga tidak tahu. Kalau Tato tanya kakak kapan COVID berakhir, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Dan memang betul yang Tato bilang, ya kita harus selalu cuci tangan, kita harus selalu pakai masker, dan kita harus berada di rumah karena COVID. Wih Tato, kalau Tato tanya sama kakak kapan COVID berakhir, kakak juga tidak tahu. Dan pasti semua orang tidak ada yang tahu kapan COVID ini berakhir. Dan memang karena COVID, seperti yang Tato bilang tadi, kita harus selalu cuci tangan, pakai masker, dan harus selalu di rumah. Ya, bahkan Tato, teman-teman kita ada yang meninggal karena kelaparan. Karena apa? Mereka kehilangan pekerjaan Tato. Itu semua karena COVID. Iyo kak. Wih, kasihannya kau dong kak, itu mereka. Iya Tato, tapi bukan berarti kita harus selalu mengeluh karena semua ini Tato. Tapi kita harus bersyukur karena apa? Karena kita masih bisa melakukan banyak kegiatan dan melakukan banyak hal walaupun kita di rumah saja. Nah, sekarang kakak mau tanya sama Tato dan juga sama adik-adik yang ada di rumah. Apa saja hal-hal baik yang adik-adik lakukan selama adik-adik di rumah? Banyak kak. Contohnya? Belajar dari rumah. Bantu-bantu mama. Ya. Bantu mama di rumah. Oke, bagus sekali. Nah, Tato. Yo kak, kenapa kak? Daripada Tato mengeluh terus, kakak punya hadiah untuk Tato. Iya kak, apa hadiahku kak? Kado Natal, apa isinya kak? Nah, ini dia hadiahnya. Apa itu kak? Kita buka sama-sama ya. Apa itu kak? Wah, isinya adalah ayat
Alkitab, Tato. Alkitab? Ya, kita buka. Apa pesannya, Kak? Nah, kita sama-sama baca dari Matius 1 ayat 23. Nah, kakak mau tanya dulu, Tato, ingat Ji, apa isinya Matius 1 ayat 23? Matius 1:23. Isinya lupa, Kak. Itu minta tuh kalau malas kau baca Alkitab. Nah, coba ya kita dengarkan. Matius 1 ayat 23 isinya adalah, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, Tato dan adik-adik yang ada di rumah, sekarang kakak mau tanya dulu, kira-kira pesan ini untuk siapa ya? Tato, untuk siapa kira-kira pesan ini? Nggak tahu, Kak. Adik-adik yang ada di rumah? Oke, jadi Tato dan adik-adik yang ada di rumah, pesan ini adalah pesan dari malaikat kepada Yusuf bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel. Immanuel, Kak. Apa artinya itu Immanuel, Kak? Ya, bagus sekali pertanyaannya, Tato. Immanuel itu artinya adalah Allah menyertai kita. Allah beserta kita, Kak. Dari mana kita tahu, Kak, kalau Allah itu beserta kita? Nah, pertanyaan yang bagus sekali, Tato. Kita dapat melihat bagaimana Allah bersama dengan kita melalui kehadirannya dalam dunia ini. Allah hadir melalui rupa seorang manusia. Dia lahir melalui seorang perempuan yang bernama Maria. Dan dia lahir di kandang domba, Tato, di tempat yang sangat sederhana. Waktu anak ini lahir, tidak ada pesta untuk menyambut kelahirannya. Ya. Namun, sekalipun demikian, kelahirannya sangat dinantikan oleh seluruh dunia dan menjadi kado terpenting bagi seluruh umat manusia. Karena melalui kelahirannya, manusia dapat diselamatkan. Nah, Tato, siapakah bayi itu? Dia adalah Yesus. Wah, Yesus yang lahir ke dunia. Yes, Yesus lahir ke dunia. Yesus adalah penolong yang dijanjikan itu ya, Kak? Benar sekali, Tato. Yesus adalah penolong yang dijanjikan Allah. Bukan hanya kepada Raja Ahaz, tapi kepada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, Yesus disebut dengan Immanuel. Karena melalui kelahiran Yesus, berarti Allah pun hadir dan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi, Tato dan adik-adik semua yang ada di rumah dan kita semuanya tidak perlu takut, cemas, khawatir, dan suka mengeluh. Tetapi kita harus tetap dan selalu mengucap syukur bagaimanapun kondisi kita saat ini, karena Allah selalu melihat dan menjaga kita. Wah, kalau begitu, Kak, saya tidak akan perlu merasa takut lagi, cemas, apalagi suka mengeluh. Betul. Karena saya akan terus mengingat Immanuel itu. Saya akan percaya kepada Yesus yang telah lahir dan menyelamatkan saya dan kita semua. Saya percaya bahwa melalui Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Hore, Immanuel! Nah, betul sekali, Tato.
Yuk kita bernyanyi bersama untuk mengingatkan kita kepada Sang Immanuel. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah menyertai kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, Allah menyertai kita. Matius 1 ayat 23, isi berita malaikat kepada Yusuf. Matius 1 ayat 23, isi berita akan lahirnya Immanuel. Segala pujian, syukur dan hormat mari kita berikan kepada Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat bagi kita semua. Gloria in excelsis Deo. Segala kemuliaan hanya bagi Allah di tempat tertinggi. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita menyanyi Alam Raya Berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia, dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus masih memberkati kami, masih melindungi kami pada hari ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah Natal virtual kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan memberkati orang tua kami dalam segala aktivitasnya. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang sakit, kiranya Tuhan memberkati dan menyembuhkan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk kakak pembimbing kami, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dalam kehidupan, dalam mencari pekerjaan mereka, dan dalam bangku pendidikan. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintahan kami dari pusat hingga ke pelosok desa, dan kiranya pandemi COVID ini dapat segera berakhir agar tahun depan kami bisa kembali merayakan Natal bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih memberkati kami hingga pada saat ini. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus adalah Al-Masih yang berarti yang diurapi menjadi Raja. Yesus adalah Raja bagi kita semua. Beritakanlah tentang Ia yang sungguh mengasihi saya, kamu, dan kita semua. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Haleluya, haleluya, amin. Demikianlah ibadah perayaan Natal hari ini. Kakak Jimmy, Kakak Iren mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati.